Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang dibahas yaitu faktor pendorong, faktor penghambat kerjasama, dan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Jadi tujuan untuk pembelajaran kali ini yaitu yang pertama yaitu menjelaskan faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua menjelaskan faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, budaya, dan pendidikan. Masuk ke dalam faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN, yang pertama adalah persamaan sumber daya alam. Adanya persamaan sumber daya alam antar beberapa negara ASEAN dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama dengan membentuk organisasi yang bernama OPEC. Faktor yang kedua yaitu perbedaan sumber daya alam. Ini juga mendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kenapa? Karena adanya perbedaan sumber daya alam di tiap negara di ASEAN akan mendorong terjadinya kerjasama karena setiap negara harus bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Contohnya, Indonesia mengimpor beras dari Thailand karena Indonesia kekurangan beras. Kemudian Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Indonesia kelebihan hasil pertanian, maka dijual ke Singapura. Faktor yang ketiga yaitu yang mendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN yaitu adanya persamaan letak geografis. Karena persamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan ASEAN pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi yang bernama ASEAN. Selain ada faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN, ada juga faktor yang menghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini menghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kenapa? Karena perbedaan ideologi dapat menghambat kerjasama antar negara di ASEAN. Namun faktanya saat ini hampir tidak ada negara yang menutup diri dari kerjasama antar negara di ASEAN. Kemudian faktor yang kedua yang menghambat kerjasama di ASEAN yaitu konflik dan peperangan. Kondisi politik dan keamanan suatu negara tidaklah sama. Ada yang kondisinya stabil, tetapi ada yang sedang goyah akibat dari konflik di dalam negeri ataupun peperangan. Kondisi ini akan menghambat kerjasama antar negara di ASEAN. Faktor yang ketiga yang menghambat kerjasama di ASEAN yaitu kebijakan protektif. Bagaimana keterangannya? Yaitu suatu negara dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Itu adalah kebijakan protektif, jadi melindungi agar tidak menerima impor. Karena kalau menerima impor nanti akan terjadi kerugian dari hasil pertanian. Faktor yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini akan menghambat kerjasama yang harmonis. Kemudian kita menuju ke materi yaitu bentuk-bentuk kerjasama di negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara
untuk terus mengelola negara. Bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa? Yaitu yang pertama adalah pemusatan promosi ASEAN. Yang kedua, penyimpanan ketersediaan pangan. Ketiga, meningkatkan proyek industri. Yang keempat adalah pembukaan kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau yang sering dikenal dengan nama AFTA. Kemudian yang kelima yaitu membentuk koperasi yang diberi nama dengan ACO. Keterangan dari AFTA, apa itu AFTA? AFTA adalah kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Bentuk kerjasama di bidang yang lain yaitu di bidang sosial. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Bentuk-bentuknya apa di bidang sosial? Yaitu yang pertama adalah bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua yaitu membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Bentuk yang ketiga itu menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kelima, peningkatan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu program peningkatan kesehatan, itu terutama makanan dan obat-obatan. Ini adalah gambar yaitu tentang AMM-DM. Apa itu AMM-DM? Itu pertemuan tingkat menteri ASEAN tentang masalah narkoba yang dibentuk sejak tahun 2015. Ini mengadakan pertemuan setiap 2 tahun sekali. Ini adalah bentuk kerjasama di bidang sosial. Bentuk kerjasama di bidang yang lain yaitu di bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang politik ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Bentuk kerjasama seperti apa? Yaitu ada yang bernama ADMM, adalah pertemuan para menteri pertahanan dari negara-negara anggota ASEAN. Ini adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan pertahanan. Bentuk kerjasama yang lain yaitu delegasi duta dan konsulat. Kemudian bentuk yang lain lagi, perjanjian ekstradisi, perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan harmonis, yaitu bebas, damai, dan netral. Keterangan dari ADMM adalah pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Bentuk kerjasama yang itu di bidang budaya. Kerjasama ASEAN di bidang budaya ditangani oleh 2 komite tetap, yaitu Komite Kebudayaan dan Penerangan, serta Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Yaitu yang pertama adalah pertukaran acara radio dan televisi antar negara-negara ASEAN, penyelenggaraan festival film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau disebut dengan HTA, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang sering disebut dengan nama SEA Games. Pesta olahraga Asia Tenggara ini seperti gambar yang ada di sini di layar, atau biasa disingkat dengan SEA Games, adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang kelima yaitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Dengan adanya pendidikan yang baik, tentu akan mencetak generasi penerus yang berkualitas baik
untuk memperbaiki sistem suatu negara. Bentuk kerjasama seperti apa? Yaitu yang kita sebut dengan ACT adalah Perkumpulan Organisasi Guru di Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Penawaran beasiswa pendidikan ini juga merupakan bentuk kerjasama di bidang pendidikan di ASEAN, atau pertukaran pelajar antar negara ASEAN untuk memperoleh pengalaman beserta ilmu pengetahuan yang diperoleh dari negara lain. Gambar ini atau ACT ini adalah Perkumpulan Organisasi Guru di Kawasan Asia Tenggara. Berdirinya ACT diprakarsai oleh Indonesia di tahun 1978 melalui organisasi guru PGRI pada masa kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI yaitu Basumi Surya Miharja. Demikian tadi materi yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan untuk pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.